Baik, adik-adik rahimakumullah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Masya Allah, Masya Allah. Hari ini sudah ada Kamea, ada Alma, ada Farel, ada Khansa, ada Rumaisho, ada Maliki, ada Naifa, juga ada Zahra dan Azhar ya. Semuanya udah sholat asar belum? Sudah ya, Alhamdulillah. Nah, adik-adik rahimakumullah, pada pertemuan yang kedua ini ya, pada pertemuan kedua ini daurah kita bekal menuju Ramadan, kita akan membahas ya fikih ringkas puasa ya. Fikih ringkas puasa. Nah, kalian bisa lihat ya, Kak Fikih sudah membagikan slide yang ada di layar. Nah, Naifa, jangan lupa dimatikan dulu audionya sayang. Jazakillahu khairan. Nah, adik-adik rahimakumullah ya, sebelum kita masuk ke materi, Kak Fikih mau mengingatkan nih ya tentang adab belajar. Kak Fikih di sini membawakan 5 poin ya. Yang pertama, belajarnya ikhlas karena Allah, biar dapat pahala. Lalu yang kedua, mencatat, menghafal, dan memahami pelajaran. Siapin alat tulisnya, fokus ya, agar kita bisa mengingat apa yang sudah disampaikan terkait pelajaran hari ini ya. Lalu yang ketiga, aktif dalam belajar. Nanti kalau misalkan Kak Fikih minta tolong dibacakan, kalian harus aktif. Kalau Kak Fikih nanti akan ajukan pertanyaan, aktif dalam menjawab ya. Lalu yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Yang kelima, menjaga sopan santun dalam belajar, seperti duduk yang baik. Nih kan belajar online ya, duduknya yang bagus. Nggak boleh belajar online sambil tiduran, sambil senderan, sambil ngemil ya dan lain-lain ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, insya Allah pada sore hari ini Kak Fikih sudah buatkan beberapa slide atau beberapa presentasi yang insya Allah kalian bersama Kak Fikih akan mempelajarinya. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya, sampai 45 menit ke depan. Mudah-mudahan juga kalian udah siapin nih alat tulisnya, udah siapin buku tulisnya juga ya. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik rahimakumullah, puasa adalah ya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tuh, kemarin Kak Fikih sudah bawakan pada pertemuan perdana ya. Kak Fikih sudah menjelaskan puasa itu apa sih? Ya, dan hari ini pada pertemuan yang kedua kita kembali mengulangi sedikit agar kita semakin hafal adik-adik ya. Nah,
Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, berdasarkan ayat ini ya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 187 ya, kita jadi tahu hukum puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini Kak Vicky bawain kuis nih. Hukum puasa di bulan Ramadan itu A. Fardu kifayah, B. mubah, C. fardu ain. Ayo jawab. Kalian bisa menjawab di kolom komentar Google Meet. Cepetan. Wow, Naifa udah jawab tuh. Kata Naifa C. Ada lagi nggak? Alma bilang C. Terus apa lagi yang bisa jawab? Sudah ada Naifa, sudah ada Alma. Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Satu lagi nih. Kata kifayah yang A. Masya Allah ya. Nah, adik-adik, jawabannya apa kira-kira ya? Nih, ada di slide berikutnya. Jawabannya adalah C. Fardu ain. Kak Vicky, emang kalau fardu kifayah itu apa? Adik-adik, kalau fardu kifayah itu sebuah ibadah yang apabila sebagian manusia sudah melakukannya, maka yang lain gugur. Lalu kalau mubah itu boleh-boleh aja, boleh dilakukan atau boleh tidak. Tetapi kalau fardu ain itu maksudnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib. Jadi, adik-adik rahimakumullah, puasa Ramadan itu hukumnya adalah fardu ain. Apa fardu ain? Fardu ain itu artinya adalah wajib ya, atas setiap muslim yang telah mencapai usia baligh, mampu dan berakal. Nah, kalau usia baligh itu kalau perempuan biasanya sudah haid, adik-adik ya. Sudah datang bulan. Nah, sudah. Terus kalau misalkan ada anak udah usia SD, dia mampu berpuasa, maka dia dianjurkan, tapi tidak wajib. Ya, nggak wajib. Dia dianjurkan untuk berlatih, untuk belajar puasa. Lalu berikutnya berakal, adik-adik. Berakal ini maksudnya apa? Tidak dalam keadaan gangguan akal, yaitu mohon maaf gila, adik-adik. Orang gila nggak wajib puasa. Nanti sebagaimana penjelasan pada slide berikutnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, puasa itu termasuk rukun Islam dan merupakan perkara yang sudah jelas dalam agama kita. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, tadi tuh di surat Al-Baqarah ayat 187, dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau semua hukumnya sudah jelas, kita nggak boleh mempertanyakan, nggak boleh males-malesan. Emang puasa wajib ya Kak Vicky ya? Emang aku harus puasa ya? Apalagi sudah baligh. Kalau dia masih bertanya-tanya, masih males-malesan, itu berbahaya, adik-adik rahimakumullah. Nih, pada slide berikutnya, adik-adik rahimakumullah,
Ya, lihat tuh ada gambar orang lagi di dalam api. Masya Allah ya. Kak Vicky tulis di sini bahaya. Hurufnya besar semua, pakai tanda seru lagi ya. Bahaya apa tuh Kak Vicky? Ya. Bahaya apa? Nih adik-adik rahimakumullah. Bagi yang sudah wajib berpuasa, tetapi dia tidak berpuasa tanpa alasan atau uzur, maka dia akan diancam dengan hukuman yang berat, yaitu sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika aku tidur, ya kata Rasulullah, adik-adik, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Maksudnya ini adalah adik-adik malaikat yang menyerupai seorang manusia. Ya, 2 orang malaikat menyerupai menjadi manusia lalu datang kepada Nabi. Lalu keduanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian kata keduanya, maksudnya kata malaikat tadi, adik-adik rahimakumullah, ya, kami akan memudahkanmu. Maksudnya kami akan membantu kamu wahai Muhammad. Maka aku pun menaiki gunung tersebut, ya. Sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, ya gunungnya tuh gelap gitu adik-adik ya. Tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Ya, mungkin ada suara jeritan adik-adik. Ada suara orang yang sedang disiksa. Lalu aku bertanya kepada mereka, suara apa itu? Ya, mereka ini para malaikat menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan. Berjalan-jalan kemana Kak Vicky? Berjalan-jalan di neraka adik-adik, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW, Allah perlihatkan tuh bagaimana keadaan neraka di kala itu. Lalu kata Rasulullah, aku sudah bersama orang-orang ya yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Jadi adik-adik, kalau kaki kita itu ada kayak otot gitu adik-adik ya, di belakang mata kaki. Nah, di situ adik-adik dikasih alat pengait kayak pancingan besar. Jadi kakinya tuh ditusuk, terus digantung. Lalu adik-adik, kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas. Jadi mereka digantungnya itu dibalik adik-adik. Posisinya kakinya di atas gitu. Jadi digantungnya di kakinya pakai pancingan yang pengait yang besar itu. Terus kepalanya di bawah. Terus apa lagi? Datang malaikat adik-adik. Mereka merobek mulutnya. Masya Allah, mulutnya dirobek adik-adik. Sampai robekan itu mengalirkan darah. Ya Allah, jadi mulutnya itu dirobek. Terus ngeluarin darahnya banyak, mengucur-ngucur gitu adik-adik ya. Kemudian ya ada seorang sahabat namanya Abu Umamah bertanya, wahai Rasulullah, itu siapa yang digantung itu yang mulutnya dirobek? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka atau orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, atau mereka adalah orang-orang yang gak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, atau mereka berbuka sebelum waktunya. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Tuh adik-adik, bahaya kalau kita sampai nggak puasa di bulan Ramadan karena bukan uzur yang syar'i, ya.
Uzurnya apa aja tuh Kak Vicky? Nanti Kak Vicky akan jelaskan pada slide berikutnya. Di sini adik-adik kita ambil pelajaran bahwa bagi orang-orang yang sudah wajib berpuasa, nggak boleh sembarangan meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar. Ya, harus ada alasannya. Kenapa kamu nggak puasa? Aku lapar. Ya, kenapa kamu kok minum di tengah siang puasa, di siang hari puasa? Aku haus. Itu bukan alasan yang tepat adik-adik. Nah, kalau orang-orang seperti ini dia tidak bertaubat, adik-adik rahimakumullah, dia tidak bertaubat, tidak menyesal kepada Allah, nih nanti dia akan diancam dengan hadis ini adik-adik rahimakumullah. Dia nanti disiksa di neraka dengan cara seperti itu. Kakinya ditusuk, ya, terus digantung, kepalanya di bawah sama malaikat, mulutnya dirobek-robek. Na'udzubillah, ya. Serem, ya, Masya Allah. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa Ramadan itu ada syarat-syaratnya, ya. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah Islam. Agamanya harus Islam. Puasa tidak wajib dan tidak sah jika dilakukan oleh orang non-muslim atau orang kafir, ya. Non-muslim adik-adik rahimakumullah atau orang kafir yang melaksanakan puasa Ramadan tidak perlu kita puji atau tidak perlu kita banggakan. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka menjadi orang Islam dulu, sampai mereka beriman kepada Allah terlebih dahulu. Kan ada tuh ya adik-adik ya, kalau kita lihat di TV ya, ada orang-orang seperti, mohon maaf, seperti artis-artis non-muslim yang mereka ternyata ikut puasa Ramadan juga, ya. Kita nggak boleh berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Kak Vicky, kalau misalkan aku mau doain biar dia dapat hidayah masuk Islam, boleh nggak? Misalkan teman aku nih, dia orangnya baik banget, dia orang non-muslim, tapi dia suka ikut puasa, ya. Bulan Ramadan, bahkan ya Kak Vicky pernah lihat tuh adik-adik di video ada anak non muslim ikut ngaji, bawa-bawa Iqra ke pengajian padahal dia bukan orang Islam. Boleh nggak kita doakan agar dia dapat hidayah, ya, terus jadi orang Islam? Jawabannya boleh adik-adik, tapi kita biasa aja. Gak boleh kita banggakan, oh dia tuh jago tuh, dia bisa tuh puasa Ramadan tuh, gak boleh, ya, begitu. Karena apa? Karena dia non-muslim. Dan kita juga gak boleh berkata nanti kamu dapat pahala, gak boleh, ya, begitu. Lalu yang kedua, ya, baligh, ya, apabila belum mencapai usia baligh, maka dia tidak wajib berpuasa Ramadan. Ya, di sini ada nggak adik-adik yang sudah baligh? Ayo, coba ada nggak yang sudah baligh? Usianya yang perempuan mungkin sudah udah haid atau lain-lainnya? Belum ada ya, masih kecil-kecil ya adik-adik ya. Masih pada kecil-kecil. Nah, tetapi bagi yang belum baligh harus belajar berpuasa agar terbiasa. Coba Kak Vicky mau tanya, ada nggak di antara kalian nih yang pada Ramadan tahun lalu puasanya full 30 hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? Siapa coba jawab? Naifa.
Kifaya. Ada lagi nggak siapa? Alma, Masya Allah. Yang puasanya dibuka mikrofonnya. Saya Kak Vicky, namanya disebut. Naifa, ada Gea, ada Khansa. Masya Allah, Masya Allah. Bagus ya. Kalian berarti anak-anak yang hebat. Ya. Semoga tahun ini nih, Ramadan tahun ini kalian juga melakukan hal yang hebat sebagaimana pada tahun yang lalu. Dan adik-adik rahimakumullah, kalau kalian puasanya full nih 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan ya, nanti orang tua kalian akan bangga. Orang tua kalian dapat pahalanya banyak, Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anaknya pada puasa. Gitu ya. Berikutnya adik-adik, syarat wajib puasa Ramadan yang ketiga adalah berakal. Orang gila, adik-adik rahimakumullah, tidak wajib puasa Ramadan. Kita pernah lihat kan orang-orang gila ya di pinggir jalan, pakai bajunya bolong-bolong, rambutnya enggak karuan, kadang-kadang ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Kak Vicky pernah lihat adik-adik ada orang gila di pinggir jalan, dia marah-marah. Tahu nggak marah-marahnya sama siapa? Marah-marahnya sama tiang listrik. Jadi dia ngomong sama tiang listrik, marah-marah. Itu namanya orang akalnya sudah diangkat oleh Allah, alias dia itu gila. Lalu adik-adik rahimakumullah, orang yang lemah akal juga seperti orang yang mengidap sakit autisme yang sangat parah. Ya, sakit autisme itu terkait dengan akal adik-adiknya. Nanti kalian bisa tanya sama kedua orang tua kalian. Umi, Abi, autisme itu apa sih? Gitu. Kalau autismenya dia itu berat adik-adik, ya, atau parah, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Lalu yang keempat, sehat. Sehat kuat. Orang yang sakit atau dia sakit parah adik-adik rahimakumullah, maka dia tidak wajib berpuasa. Ya. Orang yang sakit parah boleh tidak berpuasa. Tetapi adik-adik rahimakumullah, dia wajib mengganti di hari lain, di luar Ramadan. Justru adik-adik, inilah makanya kesempurnaan Islam. Agama kita itu luar biasa, penuh dengan rahmat. Allah itu maha kasih sayang. Kalau kita nih adik-adik nih, sakit parah, kita maksain puasa, justru kita, kata para ulama, bisa jadi dapat dosa. Ya, bisa jadi dia dapat dosa. Sebagaimana dulu ada kisah adik-adik diceritakan. Ada seorang sahabat lagi puasa, dia malah menjemur dirinya di bawah terik matahari sampai dia lemes banget. Sama Rasulullah ditegur. Dia Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, itu orang kenapa? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, dia lagi puasa. Ya, puasa nggak begitu. Ambil dia, suruh ke tempat yang lebih adem, maksudnya lebih teduh ya. Jadi kita nggak boleh adik-adik menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Kalau kita udah sakit parah nih adik-adik ya, ini terutama adik-adik juga nih, kadang suka nggak ngerti, saking semangatnya puasa, lagi sakit, udah sakitnya parah, sama uminya sama abinya dibilang, adek, kakak, puasanya libur dulu ya, kan kamu lagi sakit, kalau nggak minum obat nanti tambah sakit. Nggak mau, aku maunya puasa aja. Nanti ayah, nanti abi dan umi malah makin kesulitan. Terus kalian makin sakit. Udah lebih baik kita puasanya libur dulu, nanti kita bisa ganti di hari yang lain. Contoh sakit yang parah itu adik-adik,
kita harus sampai dirawat, kita sampai lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Kak Vicky, kalau aku sakitnya cuma batuk pilek gimana? Kalau sakitnya batuk pilek gimana adik-adik? Tetap puasa atau boleh nggak puasa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau sakitnya batuk pilek, pusing, atau sakitnya sakit kutuan, kepalanya banyak kutunya, atau sakitnya sakit gatal-gatal kulitnya, gimana tuh adik-adik? Cuma gatal-gatal doang gitu. Ayo, siapa yang bisa? Kifayah, apa jawabannya Kifayah? Tetap puasa apa boleh berbuka? Nggak puasa? Tetap puasa. Hebat, kata Kifayah. Kak Vicky, kalau orang yang sakit begitu mah harus tetap puasa, ya, gitu. Kenapa adik-adik? Karena sakitnya sakit ringan, bukan sakit parah. Lalu yang kelima adik-adik, syarat wajib puasa Ramadan adalah mukim. Apa tuh Kak Vicky mukim? Maksudnya mukim adik-adik rahimakumullah adalah tidak dalam perjalanan. Orang-orang yang dalam perjalanan adik-adik rahimakumullah yang jaraknya lebih dari 85 km, maka dia boleh tidak puasa. Jadi ada jaraknya adik-adik. Misalkan kalian nih perjalanan keluar kota, ya, jaraknya sudah 85 km, ya, sampai kira-kira tuh di Subang. Kalau dari Jakarta tuh ke Subang adik-adik, di Subang itu sudah 85 km lebih kalau di tol, ya. Tiba-tiba adik-adik di jalan tol macet. Aduh, aku lagi puasa Kak Vicky, macet, panas, perjalanannya jadi berat, ya, perjalanannya lama. Nah, orang-orang seperti ini adik-adik rahimakumullah, dia boleh buka puasa, nggak boleh ragu. Misalkan, oh, aku inget nih kata Kak Vicky, aku kan lagi pergi nih keluar kota, macet nih, kan. Aku capek, aku lemes. Udah kilometer berapa? Aku lihat udah kilometer 120 misalkan di tol, ya. Aku mau buka aja, nggak apa-apa adik-adik, nggak usah ragu. Karena Allah sudah memberikan rukhsah, Allah sudah berikan keringanan, dan rukhsah itu kata Rasulullah SAW adalah sedekah dari Allah. Kita boleh mengambilnya. Tapi Kak Vicky, kalau misalkan aku nih lagi pergi keluar kota, jalannya nggak macet, nggak berat, aku naik pesawat atau aku naik kereta, udah lebih 85 km per jam, aku tetap boleh puasa nggak? Kata para ulama, tetap boleh dia berpuasa. Jadi adik-adik, orang yang melakukan perjalanan itu dilihat dari kondisi kesehatannya, kondisi badannya. Kalau dia lagi jalan-jalan dia lemas, ya dia capek, kalau lebih baik dia buka, maka itu tidak apa-apa. Kalau dia kuat, dia sampai maghrib walaupun dalam perjalanan, maka dia juga boleh tetap berpuasa. Jadi itu sifatnya adalah pilihan. Lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, yang keenam, suci. Ini khususnya untuk para perempuan ya adik-adik ya, untuk perempuan. Nah, contoh seperti umi kalian di rumah atau kakak-kakak kalian yang sudah dewasa. Maksudnya apa? Adalah wanita yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Begitu adik-adik. Nah, orang yang ini salah catat ya adik-adik ya. Ini harusnya dihapus yang di bawahnya. Maksudnya adik-adik, kalau nifas itu habis melahirkan dede bayi ya. Umi kalian nih, biasanya kalau misalkan habis lahiran dede bayi nggak puasa tuh adik-adik. Karena dia itu dalam keadaan nifas habis melahirkan.
Terus kalau misalkan di rumah kalian lihat ibu Umi kalian nggak puasa, kalau ditanya Umi kenapa nggak puasa, Umi lagi haid, Umi lagi datang bulan, Umi lagi libur dulu puasanya. Wah, berarti Umi kalian itu ada keringanan dari Allah. Jadi nggak boleh protes. Umi, aku puasanya nggak libur-libur. Umi ada liburnya enak. Nggak boleh protes begitu, ya. Jadi kalian harus tetap puasa. Kalau mau ikut puasa, puasa. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Tapi harus belajar. Ini khusus yang masih kecil-kecil ya. Begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah. Pada slide berikut ini, Kak Vicky akan memberitahu kalian atau menginformasikan kepada kalian cara mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Naifa, silakan Naifa. Cara mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan. Cara mengetahui awal bulan dan akhir bulan Ramadan adalah dengan cara melihat bulan sabit yang tipis di akhir bulan Sya'ban dan di akhir bulan Ramadan. Jika bulan sabitnya tidak terlihat, maka kita harus menggenapkan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Karena ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, jazakillahu khairan Naifa, mumtazah. Nah, adik-adik rahimakumullah, cara kita mengetahui kapan sih awal bulan Ramadan, kita harus melihat langit. Kapan tuh Kak Vicky? Di tanggal 29 Sya'ban. Biasanya nih adik-adik rahimakumullah, pemerintah kita, Indonesia yang kita cintai, ya, tanah air kita yang kita cintai, itu mengutus orang-orang terpercaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan dengan alat-alatnya, dengan keilmuannya untuk melihat bulan sabit kayak begini nih adik-adik nih. Tapi bulan sabitnya lebih kecil, lebih tipis. Kalau ini Kak Vicky ambil ya dalam keadaan bulan sabit biasa. Jadi dia itu cuma garis doang adik-adik. Kalau di Indonesia nggak bisa melihat langsung dengan mata kita sendiri, harus pakai teropong. Pakai teropong, alatnya canggih, terus dihitung, ada rumusnya adik-adik, namanya ilmu falak, ya, ilmu kayak ilmu astronomi gitu, ilmu perbintangan, ya, begitu. Dilihat tanggal 29, misalkan yang diutus ada 20 titik adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Yang melihat bulan sabit itu adik-adik ada lebih dari misalkan 5 orang. Terus pemerintah memutuskan besok puasa. Nah, itu caranya adik-adik, ya. Jadi dilihat dulu pakai teropong. Oh, ada yang di atas gunung, ada yang di pinggir pantai, ada yang di gedung-gedung tinggi. Pokoknya di tempat-tempat yang di situ mudah untuk melihat hilal atau bulan sabit. Terus Kak Vicky, kalau misalkan kita nih udah di tanggal 29 Sya'ban, terus nggak kelihatan bulan sabitnya gimana? Maka bulan Sya'bannya digenapkan jadi 30 hari. Jadi puasanya mundur deh, ya, nggak besoknya lagi. Sama juga adik-adik ketika mau lebaran. Nah, di tanggal 29 Ramadan itu kita lihat lagi ke langit, ada nggak bulan sabitnya? Kalau bulan sabitnya ada di tanggal 29 Ramadan, maka besoknya kita lebaran. Tapi kalau nggak kelihatan adik-adik, maka bulan Ramadannya kita genapkan menjadi 30 hari. Gitu adik-adik. Tapi nih sepanjang Kak Vicky pelajari dan perhatikan,
Kak Vicky menghitung, itu biasanya bulan Ramadan bukan 30 hari adik-adik. Biasanya hanya 29 hari. 30 harinya itu jarang. Ya, begitu. Nah, selanjutnya adik-adik rahimakumullah, pembatal-pembatal puasa. Kifaya mau nanyanya nanti ya. Nanti di akhir ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau baca nih pembatal-pembatal puasa yang dari online? Silakan, siapa yang mau baca? Oh, Prabu. Baik, Prabu, silakan. Pembatal-pembatal puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Tulis gini dong. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Gitu. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Berbekam dan berdarah. 4. Keluarnya darah haid dan nifas atau habis melahirkan. 5. Tidak membatalkan puasa sebelum waktunya. 6. Keluar dari agama Islam, ganti agama atau bukan. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Prabu. Nih adik-adik rahimakumullah. Ada 6 pembatal-pembatal puasa yang Kak Vicky tuliskan untuk kalian. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nih adik-adik nih. Siapa yang punya pengalaman habis main, tiba-tiba haus, pulang ke rumah, ngumpet-ngumpet, minum air. Ada nggak? Hah? Ayo, siapa yang begitu? Itu namanya makan atau minum dengan sengaja. Ya, biar nggak ketahuan minumnya di kamar mandi, botolnya dibawa, atau gelasnya dibawa. Lihat, wah, Abi sama Umi lagi tidur. Wah, kakak juga lagi tidur. Aku haus, aku mau minum Kan nggak ada yang lihat. Tuh adik-adik tuh, kadang setan gangguin kita tuh supaya begitu tuh. Padahal adik-adik rahimakumullah, Allah senantiasa menyaksikan apa yang kita perbuat. Ya, jadi jangan jangan dilakukan seperti itu, harus jujur ya. Kalau misalkan kalian haus atau bagaimana tenggorokannya tiba-tiba kering, kalian boleh mandi ya. Atau yang di rumah kalau ada AC nih, dia nyalain AC. Aduh, aku adem. Kalau dulu Kak Vicky nih adik-adik punya pengalaman. Di zaman Kak Vicky kecil kan belum ada AC tuh, tapi ada kulkas. Jadi kalau misalkan Kak Vicky misalkan pulang sekolah, aus, aduh kepalanya pusing gitu adik-adik ya. Kak Vicky buka kulkas, terus Kak Vicky tiduran di depan kulkas. Adem. Tapi ini jangan dicontoh ya, cuma cerita aja ya, gitu. Tapi terus Kak Vicky abis itu adik-adik nanya sama Ustadz Kak Vicky. Dulu waktu itu Kak Vicky ngaji kan ya. Ustadz, kalau misalkan kita haus, kita boleh nggak sih mandi? Boleh, katanya gitu. Jadi kita boleh mandi, jubur-jubur. Tapi mandinya jangan sambil minum air ya. Pura-pura gitu, jubur gitu, bukan. Itu namanya bohong. Hehehe. Lalu yang kedua, muntah dengan sengaja. Nih adik-adik, kita nggak boleh muntah-muntahin dengan sengaja, ya. Nanti bisa batal puasanya. Yang ketiga, berbekam atau donor darah. Kalian tahu donor darah kan ya? Ada orang dimasukin jarum ke tangannya, terus darahnya diambil. Kalau berbekam itu ada alatnya adik-adik, nanti disedot gitu. Disedot, nanti darahnya disedot, dimasukin ke tempat, ya, itu nanti darahnya keluar. Nah, kata para ulama, orang yang sedang berpuasa kenapa batal dia berbekam? Karena dia bisa ya lemes, ya. Nanti dia bisa sakit. Makanya kita hindari donor darah dan berbekam ketika kita puasa, ya, itu.
Lalu yang keempat, datang haid ya atau melahirkan ya. Yang kelima, ini yang penting adik-adik. Tiba-tiba niat membatalkan puasa sebelum waktunya. Misalkan belum waktu maghrib jam 3 sore adik-adik, tiba-tiba ada setan bisikin ke dalam hati kita. Aku batal aja ah. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Makanya niatnya harus kuat. Jangan sampai kita digoda sama setan. Ya, gitu adik-adik. Dijaga niatnya. Aku harus puasa. Aku niat puasa sampai maghrib. Aku kuat. Insya Allah kuat. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, berikan aku kekuatan biar aku bisa puasa. Ya. Yang keenam, keluar dari agama Islam atau ganti agama. Misalkan adik-adik ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita meninggal ya. Amin ya rabbal alamin. Ada orang paginya dia sahur adik-adik. Sahur, dia sholat subuh. Tiba-tiba di waktu asar dia pindah agama. Misalkan jadi agama Kristen kah, agama Hindu atau Buddha kah, maka puasanya batal. Ya. Puasanya batal. Dia nggak perlu melanjutkan puasanya lagi. Ya. Dan dosanya sangat besar adik-adik ya. Orang yang mengganti agamanya itu hukumannya sangat berat. Ya. Nggak boleh kita tuh ganti agama. Mudah-mudahan kita senantiasa ya berada di atas Islam. Keluarga kita semuanya nggak ada yang ganti-ganti agama, berbahaya ya. Nah adik-adik rahimakumullah, karena sudah pukul 4.43 dan materinya masih kita lanjutkan sepertinya pekan depan, masih ada beberapa slide lagi ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya, sampai pembatal puasa. Nah adik-adik, ada yang mau tanya nggak? Tadi Kifayah katanya mau tanya. Silakan Kifayah, tanya apa? Dibuka mikrofonnya, dinyalakan videonya. Tapi buat tiga enggak? Kenapa Kifayah? Boleh nanyanya tiga. Nanyanya 3. Coba apa aja. Kalau Kak Vicky bisa jawab, Kak Vicky jawab. Apa? Yang pertama? Yang pertama, ini kan aku sekolah. Itu dari pagi. Terus aku dijemput sore. Terus aku diajak waktu pergi ke masjid buka puasa. Aku kan bagi-bagi nasi. Nah aku udah buka makanannya. Tapi aku dari belum azan. Tapi aku dan tapi aku lupa. Jadi gimana dong? Masya Allah, Kifayah bilang, Kak Vicky, aku pernah buka puasa tapi nggak sengaja. Aku pikir udah maghrib, nggak taunya belum. Gitu ya, Kifayah ya? Iya. Nah, jawabannya adik-adik, kalau ada orang lupa, ini beruntung banget. Misalkan nih lagi tiba-tiba dia lupa nih, lagi haus, pulang abis main sama teman-temannya, masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia kalau jalan ke kulkas, tiba-tiba minum, glek, terus sama uminya diingetin, adek, kamu minum, kamu nggak puasa? Astagfirullah, aku lupa. Kata Rasulullah, dia udah dikasih makan sama dikasih minum sama Allah. Dan dia nggak perlu ganti puasanya. Puasanya terus dijalanin. Yang tadi sedekah dari Allah. Jadi Kifayah nggak perlu ganti, ya. Tetap puasanya udah bagus. Terus apalagi Kifayah? Terus ini yang kedua, kan aku pernah main sama teman. Teman ini masih kecil. Temanku masih kecil. Minum. Aku pengen minum,
tapi aku diingatin sama umiku, tapi aku sudah lanjut minum. Nah, itu namanya lupa. Jadi kifayah nggak perlu ganti. Terus pelajarannya kifayah harus inget-inget ya. Kalau lagi puasa jangan sering-sering lupa belajar ya. Gitu. Yang ketiga apa kifayah? Misalnya aku kan punya teman Kristen. Teman Kristennya itu katanya dia pernah ke agama Islam. Terus dia kembali ke agama Kristen, tapi dia sudah puasa Ramadan. Nasihat ini. Waduh, ini pertanyaannya panjang, jawabannya sayang. Jadi ya, ini ada yang nanya juga nih Kak, mau tanya kalau ada orang murtad terus berubah pikiran masuk Islam terus bisa puasa lagi nggak? Ini adik-adik rahimakumullah, makanya nih pertanyaan sama kifayah ya. Masalah pindah agama. Adik-adik Kak Vicky pesan, sangat Kak Vicky mohon belajar agama yang betul. Ilmu agama harus kalian kedepankan ketimbang ilmu matematika, IPA, IPS, atau ilmu-ilmu yang lain. Kenapa adik-adik? Karena penting ya. Kadang sekarang ada orang nggak tahu, dikira itu tidak membatalkan agamanya, tidak membatalkan kesaksiannya sebagai seorang Islam, nggak taunya bisa membatalkan. Kenapa? Karena dia nggak belajar agama Islam, nggak belajar akidah yang benar, nggak belajar tauhid yang benar. Dari kecil udah sibuk main handphone, main game, nggak sibuk belajar Quran. Nih Kak Vicky juga nasihatin ya adik-adik. Usia kecil saya dari umur sekolah nih adik-adik, dari umur 5 tahun lah ya, sampai dia usia baligh, harusnya kita sibuk dengan belajar Al-Quran. Sibuk belajar Al-Quran, lalu ya sibukkan diri kita belajar akidah yang benar, tauhid. Kita pelajari Allah itu ada, Allah itu namanya ada 99. Allah itu apa aja? Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Kita juga belajar surga neraka itu apa sih? Kita juga belajar sejarahnya Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Agar apa adik-adik? Agar keimanan kita selama proses usia balik menuju balik itu adik-adik sudah kuat. Sehingga kita nggak tergoyahkan untuk pindah agama. Lalu adik-adik pertanyaannya, kalau ada orang sudah murtad, pindah agama, maka pertama dia dosanya sangat besar. Lalu ketika dia ingin kembali lagi ke Islam, maka gimana? Ya maka dia itu ya cukup bertaubat kepada Allah. Jangan diulangi lagi, dia harus nyesal. Tandanya menyesal adik-adik, dia menangis. Ya dia nangis, sedih dia, sangat sedih. Itu tandanya dia taubat yang benar. Ya. Lalu di keislaman berikutnya dia harus benar-benar berpuasa. Dia tidak perlu mengganti puasanya, karena ada dulu sahabat yang murtad terus masuk lagi, tidak ada riwayat menyebutkan dia mengganti puasa yang dilewatinya. Begitu adik-adik ya. Ini saja mungkin perjumpaan kita. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.